Radio Kampus nomor 1. Hanya di T-Radio. Halo T-Friends, kembali lagi di Telkom Radio, Dare to be Amazing. Gimana kabarnya T-Friends? Semoga baik-baik aja ya guys. Bersama aku, Tasya, akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan di Tipos, Telkom Radio Podcast. Aku bersama narasumber akan membahas topik-topik seputar perkuliahan yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua nih. Sebelum itu, jangan lupa follow sosial media kita di Instagram @t_radiotelkom, di TikTok @telkomradio. Dan jangan lupa follow akun Spotify kita ya guys, Tipos Telkom Radio Podcast, biar nggak ketinggalan info menarik lainnya dari kita. Nah guys, hari ini kita kedatangan narasumber dari BPA. Halo Pak, Ibu. Halo. Boleh perkenalannya Bapak, Ibu dari Pak Tafta dulu? Baik, halo T-Friends, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Bapak Tafta Zani, saya biasa dipanggil Pak Tafta. Saya dari Fakultas Ilmu Terapan, program studinya Teknologi Rekayasa Multimedia. Hari ini diundang untuk berbagi tentang pembelajaran di perkuliahan. Boleh Ibu. Halo T-Friends, perkenalkan saya Septiana Yustika. Biasanya di kelas sih dipanggilnya Ibu Yus atau Miss Yus ya. Saya dari Fakultas Komunikasi dan Sosial. Kebetulan saya ngajar di program studi Digital Public Relations. Oke. Nah, Bapak Ibu kan udah jadi dosen mungkin berapa tahun atau udah lama banget, apalagi Pak Tafta. Nah, boleh Pak share pengalaman jadi dosen, kan mungkin Bapak udah lama nih jadi dosen di bagian akademik. Boleh Pak? Oke, sebenarnya pengalamannya di bidang apa nih? Misalkan apakah di pengajarannya Ya. atau yang lainnya? Boleh Pak, semuanya Pengajarannya. juga. Berarti nggak cukup waktu ya. Oke, di pengajaran ya, berarti kalau di perkuliahan itu ya ada sesuatu yang berbeda dengan teman-teman generasi saat ini dengan generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Yang saya lihat bagaimana teman-teman itu sudah sangat akrab dengan teknologi gitu ya, sehingga ketika saya mau ujian itu tolong keluarkan bolpen dan kertasnya. Apa Pak? Tidak ada ya seperti itu sekarang ya. Kecuali diminta sebelumnya, mereka sepertinya agak jarang membawa bolpen dan alat tulis itu istilahnya ya. Senjatanya adalah handphone. Ya cekrek. Udah dicatat sudah apa udah difoto katanya. Itu yang sangat membedakan teman-teman dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Generasi saya generasi beberapa tahun sebelumnya ya mungkin masih ada yang mencatat gitu ya. Catat itu adalah suatu aktivitas yang biasa gitu, tapi mulai menghilang dari dunia kampus gitu ya, diganti dengan fotografi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang komunikasi ya. Teman-teman tuh komunikasinya jauh lebih lancar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya ya. Ada positifnya dan negatifnya. Positifnya informasi cepat gitu ya, gampang sekali ngubungin teman-teman tuh gampang gitu ya, ngasih pengumuman juga gampang, enak, kita nggak usah nempel kertas gitu. Kan? Rata-rata udah punya handphone gitu, tinggal bikin grup WA selesai gitu kan. Negatifnya kadang-kadang gaya bahasa pemilihannya dirasa bagi yang sudah senior itu terlalu akrab gitu ya, kadang-kadang ya terlalu akrab gitu ya. Mungkin ya kami berusaha memahami saja, oh ini generasinya berbeda dengan kami gitu ya. Mungkin inilah nilai-nilai yang dianut oleh generasi teman-teman gitu ya. Kita berusaha positive thinking saja, tapi mungkin ketika berbicara dengan yang lebih tua atau lebih senior itu mungkin kata-katanya perlu sedikit lebih diperhalus gitu. Mungkin katanya agak feodal atau gimana gitu ya, tapi itulah yang setidaknya kami rasakan di kalangan dosen gitu ya. Jadi ketika berkaitan dengan komunikasi, teman-teman tuh gampang banget, enak gitu ya, tapi kadang-kadang nggak semua sih ya, tapi ada beberapa yang mungkin perlu memperhalus bahasanya seperti itu. Baik. Pak Tafta nih udah nih. Dari Ibu. Oke. Ya. Karena mungkin kalau saya ngajar jadi dosen tuh masih seumur jagung. Saya sebelumnya pengalamannya sebagai praktikal gitu ya di Humas dan juga Communication Scope. Berdasarkan pengalaman saya tuh pengajaran
pada Gen Z, kebetulan sesama Gen Z, saya juga masih kelahiran Gen Z, itu sangat aktif dan mahasiswanya itu sangat multikultural gitu. Jadi di satu sisi kita harus bisa mempersonalize cara pengajaran kita terhadap mahasiswa karena nggak bisa di generalisir gitu ya. Teman-teman mahasiswa ini ada yang interestnya beda, mereka juga punya idealisme yang berbeda gitu. Jadi dalam satu materi atau dalam satu kelas kita harus bisa menyesuaikan biar kita bisa menyasar semua mahasiswa mengerti konsep dan juga materi yang kita bawakan. Kemudian bener yang tadi kata Pak Tafta, kayaknya sekarang agak jarang teman-teman bawa pulpen aja minimal ya, nggak apa-apa nggak bawa buku. Bawa pulpen itu jarang, nihil gitu. Jadi semua konsep catat mencatat akhirnya hilang gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau ngasih kuis di kelas, Pak, kalau misalnya nulis gitu di papan tulis, teman-teman teh tulisannya Masya Allah gitu, calon-calon dokter kayaknya ya. Kadang sampai nggak bisa kebaca. Seperti itu, tapi di sisi lain ya karena mereka emang termasuknya generasi digital native gitu, sangat aktif menggunakan gadget, menggunakan platform-platform sosial media, menggunakan internet gitu ya. Jadi challenge juga mungkin untuk kita sebagai dosen dan pengajar untuk bisa mengikuti interestingnya mahasiswa seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak udah mulai ngajar dari tahun berapa dan Ibu udah ngajar dari tahun berapa? Saya kalau mengajar sejak tahun 2004 itu masih jadi asprak kok gitu ya. Belajar ngajar tuh mulai jadi asprak. Kemudian resmi ngajar di institusi itu 2006 setelah lulus. Ya. Mulai dari ngajar kursus, sorry. Berarti 2004 saya juga baru lahir Pak. Kalau saya kebetulan baru ngajar di institusi resmi di Telkom gitu ya, apalagi itu di tahun lalu. Cuman sebelumnya ya saya kayak tutor-tutor untuk teman mahasiswa kayak gitu biasanya kalau mau skripsian atau mau menulis paper gitu ya. Cuman tutor-tutor temen aja sih, lebih ke sana ya, lebih casual. Iya. Bapak, Ibu mau nanya dong, ada nggak kayak karakter mahasiswa yang beda dari tahun ini ke tahun sebelumnya? Ada nggak, signifikan nggak perbedaannya? Selain yang kata Bapak Ibu yang minimal bawa pulpen gitu, enggak gitu loh. Kadang itu kerasa banget bedanya Pak. Ya, yang saya lihat itu semenjak kami di Prodi itu membuka program rekognisi ya mata kuliah, teman-teman itu jadi lebih berani, teman-teman tuh kelihatan sekali lebih berani untuk mengeksplor apa istilahnya dunia-dunia di luar kampus gitu ya, seperti kewirausahaan itu. Zaman dulu tuh jualannya kue gitu ya. Orang IT jualan kue itu biasa gitu zaman kewirausahaan tuh. Kalau sekarang itu mulai bermunculan bibit-bibit yang lebih berani. Jadi teman-teman tuh lebih berani mengeksplor kemungkinan-kemungkinan lain di luar perkuliahan gitu ya. Itu yang kami bisa bilang beda banget dengan generasi kami gitu ya, kuliah duduk gitu ya, jadi pegawai atau wira swasta juga jarang gitu. Nah, ini kalau sekarang anak-anak kok berani banget gitu ya, ada kesempatan wira swasta gitu, banyak kelompok-kelompok yang bermunculan untuk kerjaan-kerjaan proyek, bikin wira swasta, ada yang bikin apa itu buat wedding organizer yang video untuk layanan videonya, ada yang jualan software, ada yang kita dulu nggak kepikiran seperti itu ya, baru setelah lulus baru mikir oh ya mau jadi ini mau jadi itu. Teman-teman tuh dengan cepat itu berani mengambil resiko gitu ya, itu salut gitu ya, seperti itu yang membedakan gitu ya. Terus digital native-nya juga kelihatan banget. Tapi yang perlu disorotin nih teman-teman ya, harus lebih di literasi, di tingkat literasi kayaknya perlu untuk memperkuat keahlian membaca bukunya gitu ya. Karena apa? Kalau video dan tutorial yang menyenangkan yang ada di media sosial atau YouTube itu biasanya tidak menggali cukup dalam. Jadi kalau teman-teman mau sampai ke tingkat expert, video tentang expert material itu kan gak asik untuk ditonton gitu ya. Dan yang buat gak banyak. Banyaknya ada di mana? Banyaknya tetap ada di buku gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau sampai ke level expert gitu ya, ditingkatkan lagi literasi, kemampuan literasinya gitu ya. Terutama di daya tahan membaca bukunya itu ya. Seperti itulah kira-kira. Oke. Ibu ada nggak? Kalau saya menyambung dari Pak Tafta aja ya, kayaknya bener tadi fokus terhadap satu
satu materi atau misalnya tulisan gitu, kadang-kadang mungkin lebih effort gitu buat teman-teman mahasiswa sekarang. Itu mungkin ada indikasi karena lebih sering terpapar konten-konten audiovisual misalnya ya. Jadi kadang-kadang untuk baca tulisan gak harus buku, kadang-kadang kayak artikel gitu di online pun kayaknya jenuh gitu baca tuh, kelihatannya effort gitu ya. Emang pembiasaan untuk literasinya gitu harus lebih ditingkatkan, karena untuk di prodi saya gitu terutama anak-anak humas itu saya selalu challenge atau selalu ajak untuk baca berita, baca informasi tentunya yang kredibel gitu ya, yang valid dari sumber-sumber pemberitaan, karena sekarang jarang majalah atau misalnya koran-koran cetak gitu. Saya suka ajak teman-teman buat akses portal berita online. Tapi ya itu tadi, mungkin karena interestnya jauh lebih banyak di audiovisual, jadinya mereka lebih low attention gitu ya terhadap konten-konten berbasis tulisan, apalagi buku. Jadi di samping itu mungkin tadi sempat saya bahas di awal tentang multikulturalismenya ya, lebih ekspresif sih teman-teman mahasiswa, di mana mereka juga apalagi di perkuliahan gitu ya, mereka nggak nanggung untuk memperlihatkan identitas mereka gitu di luar kampus. Kadang-kadang apakah ingin dijudge atau misalnya dikategorikan sebagai orang yang A, orang yang B gitu. Jadi mereka lebih ekspresif sehariannya. Itu sih paling ya yang kelihatan. Oh, oke Pak. Bu, ada nggak kebiasaan belajar mahasiswa ini tuh mempengaruhi aktivitas pembelajaran? Kayak kan kata Bapak Ibu lebih suka audiovisual daripada membaca. Itu tuh sebenarnya efektif gak sih Bu buat pembelajaran menurut Bapak sama Ibu? Kalau untuk materi-materi yang sifatnya introduction ke menengah bisa. Gitu ya. Tapi pada kenyataannya materi-materi yang sifatnya tadi expert, yang sampai ke level tinggi, itu jarang sekali ditemukan dalam bentuk video. Lebih banyak dalam bentuk buku. Kemudian latihan-latihan soal juga bentuknya kan masih tulisan, jarang banget yang bentuknya itu video gitu ya, seperti itu. Jadi itu sangat mempengaruhi nanti tingkat penguasaannya. Teman-teman mungkin akan mudah sampai ke medium gitu, tapi begitu pengen sampai ke level yang lebih tinggi lagi, kalian tiba-tiba akan ketemu suatu tembok yang agak tinggi gitu, yang namanya buku yang harus dibaca agak tebal. Mungkin itu akan agak susah gitu ya. Yang namanya buku tebel gitu ya, dan nggak banyak yang baca, mau dibikin video siapa sih yang mau nonton? Jadinya kan tidak ada orang yang interest untuk bikin, kecuali mau dibayar tinggi gitu ya, seperti itu. Yang kedua itu sekarang yang sudah mulai bermunculan tuh artificial intelligence ya teman-teman ya. Kalau istilahnya itu, kalau yang namanya otak itu kan seperti otot, dia butuh latihan, dia butuh beban gitu. Nah, angkat bebannya itu sekarang rata-rata dilakukan pakai alat namanya artificial intelligence. Nah itu yang hati-hati ya teman-temannya ketika pakai artificial intelligence, dia itu yang melakukan heavy liftingnya. Nantinya otaknya teman-teman diganti sama alat namanya artificial intelligence. Tapi lama-lama nanti artificial intelligence lebih pintar dari kalian. Gitu. Nah itu yang bahaya. Iya. Itu yang berpengaruh sekali. Kita ngelihat ya, tugas-tugas sekarang sudah mulai dibuat pakai AI. Iya. Ya itu ya. Betul. Nah nanti tingkat literasinya makin turun lagi, dari kemampuan membacanya sudah turun, nanti kemampuan menulisnya juga makin turun. Kadang-kadang hasil AI-nya juga nggak dibaca dulu itu Pak, langsung. Oh iya. Dan kelihatan banget gitu, bahasanya bagus banget. Ini mau AI udah ketahuan langsung. Seperti itu kira-kira. Buat pendapat Bapak dan Ibu tentang active learning, gimana? Belajar yang kok duduk diam gitu. Active learning tuh sebenarnya mungkin beberapanya metodenya udah pernah dikenalkan gitu. Saya waktu sekolah, waktu kuliah juga kayaknya udah ada beberapa guru dan dosen yang membawa active learning, cuman dulu mungkin istilahnya belum itu. Cuman in depth-nya gitu, yang minggu lalu saya ikut workshop sama tim BPA gitu ya. Ternyata ada sebuah strategi gitu, bagaimana kita sama mahasiswa tuh punya mutual connection untuk dapetin pemahaman yang sama di materi perkuliahan gitu, dan akhirnya kita sama-sama punya achievement gitu, bukan hanya dosen ingin menyampaikan materi tok selesai gitu satu arah, tapi bagaimana mahasiswa juga mungkin di dunia nyatanya gitu ingin lebih relevan, ingin lebih aplikatif, bagaimana
materi-materi perkuliahan ini bisa relate gitu sama dunia kerjanya atau dunia interestnya mereka selanjutnya. Jadi yang saya pelajari sih terlebihnya ya dari active learning itu bagaimana kita bikin teaching teknik yang lebih kolaborasi gitu. Jadi kita nggak hanya satu arah, tapi juga ada two-way communication di dalamnya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang membangun. Jadi nggak hanya presentasi, nggak hanya penugasan gitu. Ternyata banyak loh metode yang kita bisa sama-sama lakukan untuk mencapai pemahaman yang sama gitu di antara mahasiswa dan dosennya. Terus ada gamification gitu. Gimana kita bisa menginput materi perkuliahan atau kuis-kuis dalam bentuk yang lebih interaktif, yang lebih interest. Saya waktu bulan lalu kalau nggak salah saya pernah bikin game sama mahasiswa itu tentang kehumasan media, tapi bikinnya kayak Family 100 gitu Pak. Wow. Jadi mereka bikin 2 tim. Cuman yaitu kan hal-hal seperti itu nggak bisa dibawain tiap pertemuan ya karena nanti nggak sampai terus materinya. Cuman itu bisa jadi untuk menstimulasi gitu mahasiswa biar lebih merasa dilibatkan dalam pengajarannya kayak gitu. Oke, kalau untuk Bapak pendapat tentang active learning. Jadi teorinya kalau secara teori ya, ini dosen banyak berteori nih. Sebenarnya kan berangkat dari bagaimana sebenarnya tingkat retensi atau kemampuan mengingat teman-teman gitu ya. Kalau kita itu baca teorinya, kalau teman-teman itu cuma duduk sambil dengerin doang sambil lihat doang, ya paling cuma 10% gitu ya. Teman-teman baca doang 20%, teman-teman gambar 30% gitu ya. Tapi begitu teman-teman nonton video yang pakai multimedia gitu ya, banyak medianya, penyampaiannya tiba-tiba naik dia 40-50%. Ya, jadi semakin aktif otaknya mencerna materinya, semakin hafal dia, semakin paham dia. Seperti itu. Oh, gimana kalau kita bawa ke pembelajaran nih? Oh, kalau begitu pembelajarannya harus mahasiswanya yang lebih banyak memproses dan lebih aktif gitu. Artinya ketika pengen capaian hasil retensi memorinya tinggi, ya dia harus banyak menggunakan bagian dari fungsi otaknya gitu ya istilahnya ya. Nah, gimana sih aktivitas apa sih yang seperti itu yang bisa membuat dia itu lebih banyak mengingat aktivitas otaknya lebih banyak bekerja? Oh, kegiatan-kegiatan yang sifatnya aktif. Makanya disebutnya active learning. Contohnya kegiatannya apa? Diskusi. Diskusi itu berbicara. Berbicara itu enggak cuma pakai mulut gitu ya. 70% bicara itu ada di gesture gitu ya. Kemudian pemilihan kata, mengingat intonasinya, mengingat pemilihan keywordnya ya. Gitu. Itu bikin jauh lebih istilahnya jauh lebih mengingat dan memahami materi yang dibawakan oleh dosennya. Lebih tinggi lagi, mau lebih pintar lagi, jadilah asisten praktikum gitu ya. Kenapa? Karena asisten praktikum itu ngajar gitu ya. Tingkat lebih tinggi lagi dari cuma diskusi itu ngajar gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan active learning itu kita berusaha untuk mengaktifkan lebih banyak bagian otak dari para pembelajar. Sedemikian sehingga nanti pemahamannya jadi lebih dan efeknya lainnya pembelajarannya jadi lebih mengasihkan dan nggak boring gitu. Oke, ada nggak pengalaman dan tantangan Bapak Ibu dalam menerapkan active learning ketika ngajar sama mahasiswa? Oke, active learning itu saya pernah ikut pelatihannya sebelumnya ya. Sama yang kemarin dari BPA juga ya Bu ya. Sama saya coba terapkan ya karena masih awal-awal saya masih grogi juga ya. Takut salah itu istilahnya ya. Ini beneran nggak sih saya lakukan begini itu disebut active learning benar atau enggak gitu ya? Seperti itu. Kadang-kadang ada ketakutan dari saya ini udah benar belum metodenya gitu sehingga akhirnya jadi cenderung merancangnya itu terlalu lama. Artinya apa? Untuk mengajar itu mempersiapkannya jadi lama banget. Ya. Kegiatan-kegiatannya, pertanyaan-pertanyaannya itu kan mesti dirancang dulu ya. Sesuaikan dengan materi pembelajarannya. Nah itu kadang-kadang butuh waktu dan kadang-kadang nggak selalu berhasil, mahasiswanya juga kadang-kadang nggak selalu antusias gitu. Ya jadi yang dikatakan active learning itu tidak cuma langsung diaktifkan di kelas sukses gitu ya. Ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata untuk mengimplementasikan active learning itu perlu waktu dari dosennya dari pembiasaan mahasiswanya untuk jadi ikut berpartisipasi. Gimana kita
mau apa istilahnya berhasil gitu ya kalau mahasiswanya juga nggak mau berpartisipasi. Nah itu dosennya ya harus mampu mengajak mahasiswanya berpartisipasi, dan dosennya juga harus merancang aktivitas yang cukup bagus gitu ya. Artinya pemahamannya naik, materinya juga nggak ketinggalan. Gitu. Itu yang agak susah dari menerapkan active learning di awal bagi dosen pemula. Seperti itu. Berarti timbal balik antar dosen dan mahasiswa itu penting banget ya Pak ya buat active learning ini. Betul sekali. Buat Ibu ada nggak pengalaman yang susah atau apa gitu dari active learning? Mungkin karena teman-teman mahasiswa juga sudah lebih didominasi dengan pembelajaran yang traditional learning ya, yang satu arah presentasi, nanti di akhir presentasi apakah ada tugas atau misalnya assessment seperti itu. Jadi kadang-kadang juga mahasiswa agak awam gitu ya kalau misalnya kita tiba-tiba masuk kelas tanpa ada materi, tanpa ada pengenalan topik, kita bagi langsung ke kelompok. Kita langsung meng-acknowledge mereka untuk pointing permasalahan dari materi yang ada gitu ya. Jadi harus ada pendahuluan atau pembawaan biar mempersuasif mahasiswa untuk ikutin nih gaya active learning itu seperti apa. Jadi selain mahasiswanya, dosennya juga harus lebih aktif lagi sebelumnya, karena kita harus punya critical thinking gimana mengaplikatifkan pembelajaran gitu ya, karena mungkin nggak semua hal-hal di dalam buku itu bisa kita adaptasikan gitu dalam bentuk active learning atau misalnya dalam bentuk yang lebih fun, karena bahkan fun menurut kita dosen juga mungkin buat mahasiswanya kurang fun gitu ya, akhirnya malah jadi misleading gitu materinya. Nah takutnya tuh terjadi seperti itu. Jadi kalau saya sih karena masih meraba-raba juga ya dalam melakukan active learning ini, kadang saya kasih penjelasan dulu gitu ya, di awalnya kita akan berubah sedikit nih teknik pembelajaran di pekan ini gitu, misalnya di pertemuan ini. Jadi mempersuasif mahasiswa untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut nih, jadi harus lebih komunikatif sih pada akhirnya gitu. Terus kadang-kadang yang jadi masalah selain tools-toolsnya mungkin ya, apalagi teman-teman sekarang udah lebih lumrah dengan kuliah online gitu. Kadang-kadang tools untuk melakukan active learning secara online juga jadi challenge sendiri untuk dosen gitu ya, karena di satu sisi mungkin dosen-dosennya kadang lebih gaptek gitu ya, termasuk saya juga, dan kita kadang-kadang nggak punya atensi yang sama gitu sama mahasiswa kalau misalnya jarak jauh seperti itu. Oke, ada nggak solusi untuk menerapkan metode active learning nih Pak Bu? Ada nggak? Kalau yang saya pikirkan selama ini ya, yang pertama tadi benar ya kata Ibu siapa? Justika. Ibu Yustika, maaf Bu Yustika. Mahasiswa itu kan natif ya digital. Ya. Kita natifnya bolpen sama kertas ya Bu ya. Jadi kalau kita ke kelas minta bolpen sama kertas tuh mereka kan bertanya-tanya gitu ya. Ini zaman kapan ya? Gitu. Nah, dosennya tuh yang pertama, dosennya butuh pemahaman bahwa bolpen dan kertas itu barang langka di kantong mahasiswa yang pertama. Jadinya kita mesti beralih ke teknologi-teknologi yang sifatnya digital. Ya, jadi tools-tools di internet untuk kolaborasi itu menjadi senjata kita untuk menerapkan active learning. Karena active learning itu banyak banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif antara mahasiswa dengan temannya. Ya, yang kedua, dosen itu kan punya ya manusia juga ya, dengan segala keterbatasan kemampuan dan waktunya gitu untuk melangkah meninggalkan zona nyamannya mengajar dengan teknik yang sebelumnya dia sudah begitu ahli gitu ya, bikin slide, bacain, ngasih latihan gitu, dah selesai gitu ya. Sekarang tiba-tiba harus jadi pembawa acara dalam active learning gitu kan. Nah itu kan udah beda skill lagi. Nah, itu kadang-kadang kalau kita nggak ada yang bantuin, nggak ada yang coaching gitu, belajar sendiri takutnya salah, takutnya malah tadi suasananya jelek, awkward gitu ya, hasil pembelajarannya nggak nyampe, edomnya turun, nah itu susah itu. Itu kira-kira, jadi butuh coachingnya gitu ya. Kita sih berharap butuh coachingnya lebih dalam gitu ya dari pihak kampus gitu ya. Bagaimana sebenarnya membawakan active learning ini dengan lebih efektif, toolsnya apa sih, tekniknya apa sih, kalau materi pembelajarannya begini mana teknik yang penting sih, mana teknik yang bagus, mana teknik yang sebenarnya dihindari.
Nah itu jadi dengan adanya BPA pelatihan kemarin itu kami merasa sangat terbantu gitu ya, punya wawasan yang lebih luas tentang ngajar itu nggak cuman pakai slide gitu ya, seperti itu. Oke, kalau dari ibunya gimana? Ada nggak? Mungkin bagaimana juga kita punya sifat kompromi gitu sama mahasiswa. Kadang-kadang yang tadi ya, karena mahasiswa senang active learning itu men-shaping kita untuk mengajak mahasiswa kolaborasi dalam pembelajaran, jadi melibatkan opini-opini mahasiswa juga di dalamnya. Jadi kadang-kadang untuk pembawaan materi, untuk pembawaan asesmen gitu, kita sharing opinion gitu, baiknya gimana atau enggak bentuk asesmennya seperti apa. Karena selain mahasiswa mempelajari materi dosen, dosen juga kan sedang mempelajari karakteristik mahasiswa gini yang sekarang lumayan engage dengan internet dan juga budaya-budaya populer di luar sana. Terus juga mahasiswa yang mengedepankan wellness dan mental health gitu ya. Jadi untuk menjaga environment kelasnya tetap baik, pengajarannya tetap bisa berjalan lancar dan juga materinya tersampaikan gitu ya, goalsnya sama-sama tercapai. Jadi perlu ada kompromi sih di antaranya. Oh, baik. Oke Pak, Bu, ada nggak pesan atau motivasi untuk dosen, mungkin sesama dosen yang yang bakal nonton nanti sama mahasiswanya juga, buat Bapak Ibu ada nggak yang mau ngasih motivasi atau pesan untuk tips and trick mungkin dalam pembelajaran active learning ini Pak? Oke, kalau untuk dosen, saya sebenarnya sempat tanya sama coachnya tuh waktu training kemarin tuh. Saya tuh nyiapin untuk satu jam pembelajaran tuh bisa 2 jam Bu. Saya tanya ke coachnya, Pak, kelamaan katanya, setengah jam aja. Oh gitu, nggak sempurna nggak apa-apa katanya. Jadi kalau untuk beginning jangan takut memulai. Jadi jangan mengharapkan penerapannya langsung sempurna. Hampir nggak mungkin gitu ya, kecuali orangnya jenius dalam mengajar gitu ya. Jadi dosen-dosen, teman-teman dosen, kalau mau active learning ya nggak usah terlalu idealis untuk menerapkan di seluruh pertemuan. Ya, anggap saja pertemuannya cuman setengahnya atau kurang gitu ya menggunakan active learning. Yang kemudian karena active learning itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, teman-teman dosen harus pandai mengatur materi apa yang mau diajarkan pakai active learning. Kalau materinya sangat banyak, active learning bisa backfired. Kenapa? Karena malah nggak tersampaikan. Active learning itu butuh ada kegiatan-kegiatan tambahan yang istilahnya menghabiskan waktu gitu ya di kelas itu. Jadinya kalau targetnya banyak ya nggak realistis kalau pakai active learning, kecuali satu semesternya 20 minggu gitu misalkan ya. Nah, kita kan cuma 16 gitu, seperti itu. Jadi sedangkan kalau untuk mahasiswa itu yang paling sulit itu salah satunya adalah sifat dari partisipatifnya itu kita mesti ngajakin mahasiswa lebih aktif gitu ya. Nah, untuk teman-teman salah satu, kalau pernah baca Highly Effective People, Habit of Highly Effective People dari Stephen Covey ya, salah satu ciri dari mahasiswa atau orang yang efektif itu, yang highly efektif itu namanya proaktif. Ya, jadi kata kuncinya di aktif. Nah, jadi teman-teman, kalau nggak berani aktif di organisasi, bisa belajar aktif di kelas dulu. Nggak apa-apa salah gitu ya. Yang salah di perusahaan aja gitu ya, salah di institusi, di sesuatu yang sifatnya bisnis itu, kalau di awal-awal bisa dimaklumi, apalagi yang ada di kelas gitu ya. Dan imbal baliknya, hasilnya dari sifat keberanian dari proaktif ini kerasa banget gitu ya. Jadi kerasa banget gitu ya. Yang jadi perhatian ada dan bisa menyampaikan informasi yang bisa menjadi penentu nanti di kebijakan di perusahaan adalah tentunya orang-orang proaktif. Yang menentukan leading arah dari keluarga adalah orang yang proaktif gitu ya. Jadi sifat proaktif ini teman-teman usahakan dibangun, karena imbal baliknya atau imbalannya dari sifat proaktif ini, sifat aktif ini luar biasa. Gak rugi lah teman-teman nyobain, takut-takut salah-salah, gemetaran. Saya dulu sampai, saya itu pernah dipanggil ke depan gitu ya, sampai selesai saya memperagakan sesuatu itu, papan tulis belakang saya basah. Saya saking keringetannya sampai basah kuyup gitu. Teman-teman sampai ketawa gitu ya, bahwa papan tulis di belakang saya basah gitu ya. Papan tulisnya masih pakai kapur dulu, jadi kelihatan banget itu kayak papan tulis habis disiram air. Hah, ngapain aja? Tapi itu worth it gitu ya. Saya rasakan saya worth it gitu ya, seperti itu ya, dilatih gitu. Oke, Ibu ada nggak
Untuk sesama dosen gitu ya, sesama pengajar mungkin saya mau ngajak kita untuk refleksi aja. Dalam arti tadi kan tentang active learning itu point outnya collaborative learning, mutual understanding gitu ya. Jadi kita harus refleksi juga apakah pengajaran yang selama ini kita lakukan ke mahasiswa itu sudah sesuai sama yang mereka harapkan, sudah sesuai sama yang mereka butuhkan gitu. Jadi selain karena evaluasi itu yang bisa menghasilkan ide-ide lainnya gitu. Mungkin dari hasil antusiasme mahasiswa kita bisa tahu, oh berarti poin mana yang kita harus encourage lagi, kita usahakan lagi, terus poin mana yang misalnya sudah baik gitu. Dan ini juga berlaku untuk mahasiswa gitu ya. Betul kata Pak Tafta tadi, untuk lebih partisipasi ketika dosen menanyakan opini teman-teman, ketika ada penilaian dosen gitu, mungkin sudah sepatutnya lebih objektif gitu terhadap pengajaran. Jadi kita sama-sama tahu kita harus improve di area mana, yang mana sebenarnya kan proses dalam aktivitas dalam kelas pembelajaran ini juga sama-sama dibutuhkan gitu, baik oleh mahasiswa dan juga oleh dosennya. Jadi untuk mencapai hal itu kita melakukan partisipasi gitu di dalamnya. Dan juga yang tadi ya tentang kompromi terhadap dosen-dosen, mungkin kita perlu merontokkan sedikit tembok-tembok di kelas ya. Kadang-kadang mahasiswa sungkan atau mahasiswa punya gap gitu terhadap dosen, itu harus dilerai sedikit-sedikit biar mereka juga bisa lebih terbuka, lebih aktif di kelasnya kayak gitu. Oke guys, jadi intinya kita tuh gak boleh malu-malu ya Pak ya. Biasanya generasi sekarang tuh malu-malu Pak. Kadang takut salah gitu loh Pak. Oh itu mah dari generasi dulu juga sama gitu ya. Tapi apalagi sekarang pada yang malu-malu, yang malu banget gitu, takut, apalagi takut dijudge sama teman-temannya gitu. Sedikit kontradiktif dengan kenyataan bahwa TikTok tuh laris. Iya, Kenapa itu nggak malu-malu ya? itu beda. Tapi di kelas malu-malu gitu ya. Mungkin kalau di ruang akademik tuh ya Iya. Pak ya, vibes-nya lebih mencekam kali ya. Nah, Ditegang mungkin- aja gitu. Mungkin karena kalau punishment, gambaran di teman-teman mungkin punishment kalau salah di ruang kelas itu lebih tinggi daripada punishment kalau salah di TikTok gitu ya, atau di video. Pada kenyataannya enggak. Kebalik. Padahal lebih beresiko di sosial media ya Pak kalau salah daripada di kelas. Iya. Justru jadikan ruang kelas itu trial kalian untuk menghadapi masyarakat dan dunia sosial yang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya punya opini, punya pertanyaan, itu ungkapin dulu di kelas. Karena mungkin di community yang lebih kecil, yang lebih memahami identitas kalian gitu, kita bisa memberi jawaban atau gambaran yang lebih bisa diterima gitu, daripada sebelumnya kalian langsung jump in di masyarakat umum gitu untuk mengopinikan sesuatu. Oke guys, udah di penghujung podcast kali ini bermanfaat banget. Terima kasih Bapak Tafta dan Ibu Yustika. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi juga dalam podcast kali ini. Sekian dari kita Telkom Radio, Dare to be Amazing. Bye-bye guys. Terima kasih. Hanya di T Radio.